Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI, Ibu Dr. Hajah Samsul Susilowati MPD, serta rekan-rekan Magister PAI yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model pengembangan Azure dan Eddy dalam pengembangan media pembelajaran. Langsung saja masuk kepada pembahasan di mana saya akan membahas tentang pengertian, manfaat, dan tahapan model Azure dan Eddy. Oke, langsung saja masuk kepada pengertian model Eddy, di mana model Eddy ini merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Di mana model Eddy ini didirikan oleh Rosette pada tahun 1987 dan seringkali menjadi dasar untuk model-model desain instruksional lainnya. Dan model Eddy ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis, selanjutnya yaitu desain, lalu development atau pengembangan, lalu implementation atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluation. Lalu yang kedua yaitu pengertian model Azure, di mana model Azure itu adalah salah satu petunjuk atau perencanaan yang bisa membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Dan pembelajaran ini menggunakan model untuk mempunyai beberapa tahapan yang dapat membantu terwujudnya pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Seperti itu, dan di sini ada 6 tahapan yang sudah dijelaskan di pengertian tadi, mulai dari analisis learner, lalu state objective, lalu select method, media and materials, utilize media and materials, require learner participation, and evaluate and revise, seperti itu. Masuk kepada manfaat model Azure, di mana manfaat model Azure ini kan berorientasi kepada kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Namun model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. Jadi strategi pembelajaran ini dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran-peran peserta didik di dalam kelas. Nah, langsung saja disebutkan beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Jadi metode ini mudah diterapkan, seperti itu. Lalu karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajarnya. Lalu komponennya itu dari KBM yang lengkap dan peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk kegiatan belajar mengajar. Oke, kita masuk kepada tahapan model Eddy. Yang pertama yaitu analisis. Pada tahapan analisis ini kegiatan yang harus kita lakukan antara lain itu yang pertama menganalisis kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik secara real dalam bahan ajarnya yang diwujudkan untuk penentuan standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, menganalisis karakteristik mahasiswa yang berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu kita harus menganalisis materi yang relevan untuk pencapaian kompetensi yang diinginkan dan dimiliki oleh peserta didik. Dari hasil tersebut, dari hasil analisis tersebut, ini akan menjadi evaluasi sendiri dan dilanjutkan dengan evaluasi bersama dengan teman kelas untuk penyempurnaan hasil analisis tersebut. Oke, langsung di mana tahap analisis ini merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, yaitu kita harus perlu adanya analisis kebutuhan, lalu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan dan melakukan analisis tugas. Oleh karena itu, output yang kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, dan identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci yang didasarkan oleh kebutuhan. Seperti itu. Lalu tahap analisis ini merupakan tahapan di mana peneliti menganalisis perlunya pengembangan bahan ajar dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan, di mana secara garis besar tahapan analisis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, analisis karakter peserta didik. Di mana analisis kebutuhan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis keadaan bahan belajar sebagai informasi utama dalam pembelajaran serta ketersediaan bahan ajar yang mendukung terlaksananya suatu pembelajaran. Di mana tahap ini
itu ditentukan bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk membantu peserta didik belajar. Lalu yang kedua yaitu analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang sedang digunakan dalam suatu sekolah. Hal ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan dapat sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Kemudian peneliti itu mengkaji KD untuk merumuskan indikator-indikator pencapaian pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu karakter peserta didik, di mana analisis ini digunakan untuk melihat sikap peserta didik terhadap pembelajaran. Hal ini dilakukan agar pengembangan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti itu. Oke, selanjutnya kepada tahapan kedua dari model EDI yaitu desain, di mana tahapan perancangan ini kita fokuskan kepada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pemilihan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai, lalu strategi pembelajaran, dan bentuk-bentuk dan metode asesmen serta evaluasi, di mana dalam tahapan ini dirancang struktur buku ajar dan kerangka isi buku ajar. Hasil yang diperoleh pada tahapan ini dievaluasi sendiri dan oleh peserta didik untuk penyempurnaan hasil perancangan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu masuk kepada tahap yang ketiga yaitu development atau pengembangan, di mana dalam melakukan langkah pengembangan ini ada 2 tujuan penting yang perlu dicapai. Yang pertama itu memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Lalu, memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana pada saat melakukan langkah pengembangan ini, seorang perancang akan membuat pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya. Salah satunya, itu bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu bahan ajar seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Oke, langsung kepada tahapan yang keempat yaitu implementation atau penerapan, di mana dalam menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat ini, itu merupakan tahapan di mana semua yang telah dikembangkan atau kita buat itu sesuai dengan peran atau fungsi agar bisa diimplementasikan. Dan implementasi atau penyampaian materi ini dalam pembelajaran ini merupakan langkah keempat yang sudah dijelaskan tadi, atau implementasi, dengan tujuan yang pertama yaitu membimbing siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi, lalu menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. Lalu memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa itu perlu memiliki kompetensi-kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan, seperti itu. Dan pertanyaan dalam implementasi ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dijawab oleh seorang perancang program pembelajaran pada saat melakukan langkah implementasi ini. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan dalam penyampaian bahan atau materi pembelajaran. Lalu upaya atau strategi apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi tersebut, seperti itu. Pada tahapan ini diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Lalu yang terakhir yaitu tahapan model EDI yang biasa disebut dengan evaluation atau evaluasi, di mana tahap terakhir ini kita perlu adanya melakukan evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, di mana evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan, dan evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil pembelajaran peserta didik dan kualitas pembelajaran secara meluas. Dalam penelitian ini hanya dilakukan evaluasi formatif karena jenis evaluasi ini itu berhubungan dengan tahapan penelitian pengembangan untuk memperbaiki produk pengembangan yang dihasilkan. Dan evaluasi dalam model EDI ini telah dilakukan tahap demi tahap, seperti itu. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang model EDI, kita langsung saja masuk kepada model Azure, di mana langkah-langkah tahapan ini terdiri dari 6 tahapan, mulai dari analysis learner, select objective, select method and material, utilize media and materials,
require learner participation, dan evaluate and revise. Seperti itu. Kita langsung masuk kepada tahapan model yang pertama. Oke, langsung saja masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu analyze learner atau karakteristik peserta didik. Di mana karakteristik peserta didik ini kita terfokuskan pada beberapa faktor, pada 3 faktor. Yang pertama yaitu general karakteristik atau biasa disebut dengan karakteristik umum, di mana karakteristik umum siswa ini dapat ditemukan melalui variabel yang konstan seperti jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Semua variabel konstan tersebut itu menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang tepat dalam menyampaikan bahan ajar. Lalu, yaitu kemampuan khusus. Kita perlu adanya untuk mendiagnosis kemampuan dasar spesifik pembelajar. Jadi faktor ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dasar spesifik pembelajar atau siswa. Dan guru itu dapat melakukannya dengan cara informal, misalnya mengajukan pertanyaan atau melakukan kegiatan pretest untuk mengetahui apakah siswa itu sudah menguasai yang kita pelajari atau belum, menguasai materi itu atau belum. Seperti itu. Lalu masuk kepada gaya belajar, di mana gaya belajar ini terdapat berbagai macam. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, jadi lebih mengutamakan kepada penglihatan, seperti kita fokuskan kepada membaca, seperti itu. Lalu gaya belajar audio itu dengan mendengarkan, jadi biasanya kita terfokuskan kepada kita listening, seperti itu, pembelajaran listening, seperti itu ya. Jadi menggunakan audio. Lalu gaya belajar kinestetik, yaitu pelajaran yang akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik jika sudah mempraktekannya sendiri. Jadi gaya belajar kinestetik ini lebih kepada praktek gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu select objektif atau menunjukkan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menurut Muhaimin pada hakikatnya mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan, dan tujuan pembelajaran akan menginformasikan apakah yang sudah dipelajari siswa dari sebuah pembelajaran. Sebagai hasil yang diharapkan, tujuan pembelajaran ini harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga semua upaya pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan tujuan harus difokuskan kepada pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang baru untuk dipelajari. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran juga kita perlu memperhatikan dasar dari strategi, media pembelajaran, lalu pemilihan media yang tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah tujuan belajar merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai oleh pembelajar, bukan bagaimana materi pelajaran ini diajarkan. Lalu dengan demikian itu dengan adanya tujuan pembelajaran ini, kita nanti akan menemukan pertanyaan, yaitu pengetahuan apa yang diinginkan oleh peserta didik dan tujuan pembelajaran spesifik yang akan dicapai itu seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya pada tahapan ketiga itu select strategi, method, and materials, dimana kita itu harus memilih strategi, media, dan bahan pembelajaran. Nah, dimana langkah selanjutnya ini merupakan dalam membuat pembelajaran yang efektif, kita harus memilih, kita perlu adanya pemilihan tersebut. Bila metode dan media bahan ajar yang dipilihnya tepat dan sesuai, itu akan membantu untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan. Seperti itu. Jadi langkah-langkah selanjutnya yaitu dengan memilih strategi pembelajaran yang pertama, di mana memilih strategi pembelajaran ini kita itu ada model ARCS, di mana ARCS itu terdiri dari attention atau perhatian siswa. Jadi kita perlu adanya membangun perhatian siswa. Lalu relevan itu maksudnya bagaimana kebutuhan dan tujuan mereka itu terhadap pembelajaran itu sesuai apa belum, seperti itu. Lalu membangun rasa percaya diri atau confident, dan yang terakhir yaitu menghasilkan kepuasan atau satisfaction dari apa yang mereka pelajari dan hasil belajar yang mereka dapat. Seperti itu. Dengan tujuan pemilihan strategi ini itu mengarahkan siswa untuk belajar secara mandiri atau self-regulated learning. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu menyiapkan teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar, di mana ada beberapa hal penting dan perlu dipertimbangkan dalam memilih media, seperti seberapa pentingkah peran media dalam kegiatan pembelajaran, lalu
media apakah yang paling mudah dan praktis untuk diterapkan pada sebuah pembelajaran, apakah diperlukah piranti khusus dalam menerapkan media tersebut, dan lain hal sebagainya itu kita perlu perhatikan dalam memilih media yang sesuai dengan bahan ajar. Lalu selanjutnya yaitu memilih media pembelajaran. Oke, langkah yang keempat yaitu utilize media and materials. Utilize technology, media, dan materials, memanfaatkan teknologi, media, dan bahan ajar. Di mana langkah keempat ini itu menjelaskan bagaimana pendidik akan menerapkan media dan materinya. Di mana tahapan ini itu melibatkan perencanaan guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi dengan proses 5P. Yang pertama yaitu pretinjau atau preview teknologi, media, dan materi. Dalam peninjauannya harus sesuai dengan tujuan, yaitu memilih yang langsung atau selaras dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Lalu dengan menyiapkan teknologi, media, dan materi, itu kita dapat mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Jadi kita perlu adanya untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Lalu prepare, menyiapkan, yaitu tempat di mana saja melakukan aktivitas pembelajaran itu di ruang kelas, laboratorium, dan lain hal sebagainya. Kita perlu memastikan alat yang kita siapkan untuk proses pembelajaran seperti itu. Lalu prepare, menyiapkan peserta didik. Jadi dengan keefektifan dari apa yang dipelajari itu bergantung pada kesiapan para pembelajar dalam aktivitas belajar tersebut dengan beberapa hal seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu provide atau menyediakan pengalaman belajar. Jika pengalaman belajar itu berpusat pada guru, maka akan melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktek atau tutorial. Dan oleh karenanya, guru-guru itu harus benar-benar mempersiapkan hal tersebut. Lalu yang terakhir yaitu require learner participation atau mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Di mana dalam konteks ini itu proses pembelajaran itu memerlukan keterlibatan mental siswa secara aktif dengan materi dan substansi yang sedang dipelajari. Dan pemberian latihan ini merupakan contoh cara melibatkan aktivitas secara mental siswa dengan materi yang dipelajari. Salah satu contohnya itu dengan kita memberikan kita memberikan materi. Hasil dari materinya misalkan kita ajak diskusi atau menyiapkan materi itu melalui portofolio seperti itu. Terus mempresentasikannya dengan teman teman di dalam kelas seperti itu. Jadi kita perlu adanya interaksi dengan peserta didik agar kita tahu peserta didik ini tuh dapat memahami atau tidak gitu. Nah, salah satu contohnya nih dengan strategi tanya jawab baik antar guru ataupun antar siswa. Lalu adanya diskusi, kerja kelompok, dan strategi lainnya agar siswa itu aktif dalam pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir yaitu evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Di mana tahap ke-6 ini itu perlu adanya tahapan ini ya, dan perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh perkembangan media dan materi yang dipilih atau digunakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh kesimpulan apakah teknologi, media, dan materi ini tuh sudah baik atau perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Di mana langkah terakhir dalam siklus pembelajaran ini itu dapat melihat kembali dan mengamati hasil data evaluasi yang telah terkumpul, dan pengajar harus melakukan refleksi terhadap proses-proses pembelajaran itu. Melalui kita perlu adanya menilai prestasi belajar, di mana menilai prestasi belajar ini terdiri dari penilaian autentik, lalu penilaian portofolio. Ya, di mana penilaian portofolio itu terdiri dari dokumentasi tertulis, rekaman audio atau rekaman video, atau proyek multimedia komputer, seperti itu. Lalu mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media, dan yang terakhir yaitu evaluasi guru. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.